Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ustadzah? Ustadzah harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam belajar. Mari bersama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang mengenal nama Allah dengan Asmaul Husna. Sekarang yang selanjutnya yaitu B, tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang akan kita pelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah yang hukumnya fardu ain. Berikut ini nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita yakini, yaitu ada 4 ya. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Dari keempat kitab tadi kita wajib meyakini bahwa sebelum kitab Al-Quran ada beberapa kitab dan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan belajar yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat berada di Bukit Tursina. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya peraturan. Kitab Taurat isinya sebuah petunjuk dan pedoman bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Kitab Taurat juga menerangkan dengan tegas adanya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup bagi nabi-nabi sebelumnya. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang ditujukan untuk kaum Bani Israel. Dalam bahasa kitab Zabur adalah bahasa Kipti atau Suryani. Kitab Zabur mengandung syariat baru atau peraturan baru karena Nabi Daud diperintahkan meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam yang isinya tentang nyanyian yang jumlahnya ada 150 atau pujian. Kitab Zabur ini juga disebut dengan kitab Mazmur. Adapun yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil berbahasa Suryani atau Aramik yang diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa Nabi Musa. Kitab ini menerangkan beberapa akidah, syariat, dan mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dengan bahasa Arab pada abad ke-6 Masehi untuk seluruh manusia. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan sejarah. Di Al-Quran dijelaskan pada Quran surah Ali Imran ayat 3-4. Adapun pengertian Al-Quran menurut bahasa yaitu bacaan, sedangkan menurut istilah yaitu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Al-Quran terdiri dari 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran juga menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau kita sebut rahmatan lil alamin. Al-Quran juga diturunkan dengan tujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu rukun iman ya, yakni meyakini dengan kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab-kitab yang Dia turunkan pada para rasulnya yang dikehendaki
Di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah sesuai dengan nama-namanya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Dan yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dalam kitab-kitab tersebut selama tidak dihapus atau mansuh. Adapun kitab-kitab terdahulu, maka semuanya telah dihapus dengan kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, demikian penjelasan Ustazah. Tugas anak-anak sekarang buatlah tabel dari nama nabi, nama kitabnya, bahasa masing-masing kitabnya, dan waktu diturunkannya wahyu tersebut. Kemudian difoto lalu dikirimkan ke classroom ya. Jangan lupa, selamat mengerjakan. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mari bersama-sama kita ucap hamdalah, alhamdulillah. Ingat pesan Ustazah, tetap belajar, semangat berdoa, dan selalu beribadah. Ustazah akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.